Bayangkan sebuah negara yang secara teknis bangkrut, namun tetap mampu membangun gudang senjata nuklir paling ditakuti di dunia. Sebuah negara di mana rakyatnya harus berjuang demi sebutir beras, sementara pemimpinnya mengoleksi jam tangan mewah dan kapal pesiar seharga ratusan miliar rupiah. Korea Utara. Di peta dunia pada malam hari, negara ini adalah lubang hitam yang gelap gulita di antara gemerlap cahaya Korea Selatan dan Tiongkok. Secara statistik, negara ini seharusnya sudah runtuh puluhan tahun lalu akibat sanksi ekonomi paling ketat dalam sejarah manusia. Namun, di balik kegelapan itu, Pyongyang terus meluncurkan rudal balistik antar benua yang mahal, membangun istana megah, dan gaya hidup mewah keluarga Kim tidak pernah terusik. Selamat datang di Republik Rakyat Demokratis Korea. Sejak tahun 1948, dinasti Kim telah menguasai tanah ini dengan doktrin Juche, kemandirian total. Namun kemandirian itu adalah sebuah kebohongan besar. Kenyataannya, Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang dijalankan layaknya sebuah kartel kriminal internasional. Hari ini, kita akan membongkar eksistensi organisasi yang bahkan namanya saja dilarang diucapkan di Pyongyang. Office 39, departemen rahasia yang mengontrol aliran emas hitam di bawah meja untuk memastikan tahta dinasti Kim tidak pernah goyah. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Bagaimana sebuah negara yang dikucilkan dari sistem perbankan global bisa memiliki aliran dana triliunan dolar? Selamat datang di Velvel Channel. Hari ini kita akan masuk ke dalam labirin rahasia Office 39, mesin uang bayangan milik dinasti Kim yang mengubah kejahatan terorganisir menjadi kebijakan negara. Untuk memahami mesin uang ini, kita harus kembali ke tahun 1974. Dunia sedang dalam gejolak perang dingin, namun di Pyongyang, sebuah perang yang berbeda sedang direncanakan. Kim Il-sung, sang pemimpin besar, mulai menyadari sebuah ancaman yang lebih mematikan daripada bom atom Amerika, kebangkrutan. Saat itu, Korea Selatan mulai melesat melalui keajaiban di Sungai Han. Sementara itu, utang luar negeri Korea Utara menumpuk akibat belanja militer yang ugal-ugalan. Kim Il-sung paham satu hal, ideologi Juche atau kemandirian mungkin bisa memberi makan kebanggaan rakyat, tapi tidak bisa membeli loyalitas para jenderalnya. Dia butuh uang, bukan uang kertas won yang tidak berharga di pasar internasional, tapi hard currency, dolar Amerika dan emas. Di jantung ibu kota, di dalam gedung Komite Sentral Partai Buruh yang dijaga ketat, sebuah unit baru dibentuk secara rahasia. Namanya tidak muncul di struktur organisasi resmi. Dunia mengenalnya sebagai Office 39 atau Room 39. Kenapa angka 39? Banyak teori yang beredar. Beberapa pembelot mengatakan itu adalah nomor ruangan di mana organisasi ini pertama kali berkantor. Namun bagi keluarga Kim, itu adalah dompet pribadi mereka. Office 39 dirancang sebagai pusat saraf ekonomi bayangan. Tugasnya mengumpulkan dolar dengan cara apapun, legal maupun ilegal, dan menyimpannya langsung ke rekening pribadi sang pemimpin di bank-bank Swiss. Inilah awal dari sebuah negara yang dijalankan layaknya sebuah perusahaan pribadi, di mana kedaulatan digunakan sebagai tameng untuk aktivitas kriminal. Bagaimana cara mereka bekerja di tahun-tahun awal? Office 39 memanfaatkan status diplomatik mereka. Kedutaan besar Korea Utara di seluruh dunia berubah menjadi markas penyelundupan. Karena tas diplomatik tidak boleh diperiksa oleh bea cukai secara hukum internasional, Office 39 menggunakannya untuk menyelundupkan emas, narkoba, hingga cula badak dan gading gajah. Diplomat-diplomat Pyongyang bukan lagi dikirim untuk membangun hubungan politik, melainkan menjadi salesman barang gelap.
Mereka membawa koper-koper penuh uang tunai melintasi perbatasan, mencuci uang di kasino-kasino Macau, dan mengirimkannya kembali ke Pyongyang. Inilah mekanisme awal yang memastikan Kim Il-sung memiliki gaya hidup mewah, sementara ekonomi negaranya mulai goyah. Pembentukan Office 39 pada tahun 1974 juga bertepatan dengan naiknya Kim Jong-il, putra mahkota saat itu, ke puncak kekuasaan. Office 39 menjadi alat bagi Kim Jong-il untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Dengan uang dari Office 39, dia membangun kemewahan untuk para elit, mobil Mercedes-Benz, jam tangan Rolex, dan makanan impor terbaik dunia. Logikanya sederhana, selama para jenderal dan elit partai hidup makmur, tidak akan ada kudeta. Office 39 adalah pelumas yang menjaga mesin kekuasaan dinasti Kim tetap berputar. Tanpa organisasi ini, Korea Utara mungkin sudah runtuh saat Uni Soviet jatuh. Namun, apa yang dimulai sebagai operasi penyelundupan kecil di tahun 70-an akan segera berevolusi menjadi salah satu sindikat kriminal tercanggih yang pernah ada di muka bumi. Dan di babak selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mereka mulai mencetak uang Amerika mereka sendiri. Di awal 1990-an, Office 39 menyadari bahwa menyelundupkan emas dan barang antik saja tidak cukup untuk menopang ambisi nuklir mereka. Mereka membutuhkan cara yang lebih cepat, lebih besar, dan lebih beresiko. Jika dunia tidak mau memberi mereka dolar, maka mereka akan mencetaknya sendiri. Inilah awal dari operasi Supernote. Korea Utara bukan sekedar membuat uang palsu murahan yang bisa dideteksi oleh kasir supermarket. Mereka sedang menciptakan replika dolar Amerika Serikat yang hampir sempurna. Sebuah serangan langsung terhadap jantung sistem keuangan global. Untuk mencapai tingkat presisi ini, Office 39 mengumpulkan para ahli kimia, pakar pencetakan terbaik negara. Mereka ditempatkan di sebuah fasilitas rahasia yang dikenal sebagai Pyongyang Trademark Printing House. Mereka tidak menggunakan printer rumahan. Office 39 menyelundupkan mesin cetak Intaglio dari Swiss, mesin yang sama yang digunakan oleh percetakan uang resmi dunia. Mereka mencuri formula tinta magnetik khusus dan menyelundupkan kertas berbahan katun dan linen dari Hong Kong. Hasilnya, uang palsu yang memiliki tekstur, bau, dan fitur keamanan yang identik dengan aslinya. Nama Supernote diberikan oleh agen Secret Service Amerika Serikat karena kualitasnya yang luar biasa. Uang ini bisa lolos dari sinar UV, memiliki tanda air yang sempurna, dan benang pengaman yang tertanam dengan benar. Bahkan, mesin penghitung uang di bank-bank besar seringkali gagal mendeteksinya. Selama bertahun-tahun, Office 39 menggunakan jaringan bank di Macau seperti Banco Delta Asia untuk mencuci uang ini. Dolar palsu masuk ke dalam sistem perbankan dan keluar sebagai dolar asli yang bersih. Diperkirakan, ratusan juta dolar Supernote telah beredar, membiayai segala hal mulai dari gaya hidup mewah keluarga Kim hingga riset risul balistik jarak jauh. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Penemuan Supernote memaksa pemerintah AS untuk merombak total desain mata uang mereka, termasuk menambahkan strip keamanan biru besar pada pecahan 100 dolar yang kita kenal sekarang. Tekanan diplomatik dan sanksi terhadap bank-bank yang membantu Korea Utara mulai mempersempit ruang gerak Office 39. Namun, jangan salah sangka. Meski pencetakan fisik mulai berkurang karena pengawasan yang ketat, Office 39 tidak berhenti. Mereka justru belajar bahwa menguasai sistem keuangan tidak harus dilakukan dengan kertas. Mereka mulai menatap layar komputer. Era peretasan digital segera dimulai. Tahun 1990-an adalah dekade kematian bagi Korea Utara. Kelaparan hebat yang disebut Maret Kesengsaraan merenggut jutaan nyawa. Namun di tengah tragedi itu, di lembah-lembah terpencil pegunungan Hamgyong, rezim Kim justru mengeluarkan perintah yang mengerikan.
negara memaksa para petani untuk berhenti menanam gandum dan mulai menanam Papaver somniferum, bunga opium. Proyek ini diberi kode rahasia, White Elder. Di saat rakyatnya memakan akar pohon untuk bertahan hidup, negara justru memanen getah putih untuk diolah menjadi heroin demi mengisi pundi-pundi Office 39. Namun opium hanyalah permulaan. Office 39 menyadari bahwa pasar global sedang beralih ke narkotika sintetis. Mereka beralih dari ladang ke laboratorium. Menggunakan fasilitas farmasi milik negara dan ilmuwan kimia terbaik lulusan universitas elit, Korea Utara mulai memproduksi methamfetamin atau sabu-sabu. Ini bukan sabu rumahan yang dibuat di garasi. Ini adalah sabu dengan tingkat kemurnian di atas 98%. Di pasar gelap, produk ini dikenal karena kejernihannya yang menyerupai kaca, sering disebut sebagai blue meth asli. Korea Utara menjadi satu-satunya negara di dunia yang memproduksi narkoba sebagai kebijakan ekonomi resmi pemerintah. Bagaimana cara mereka mendistribusikan narkoba ini tanpa tertangkap? Jawabannya adalah kekebalan diplomatik. Office 39 menjadikan para diplomat mereka sebagai kurir narkoba internasional. Dari Mesir hingga Tiongkok, diplomat Korea Utara tertangkap membawa koper penuh narkoba di bandara. Mereka juga menggunakan kapal gantung, kapal kargo tanpa nama yang mematikan sinyal pelacaknya di perairan internasional. Di tengah laut, mereka melakukan transaksi ship-to-ship dengan sindikat kriminal seperti Yakuza Jepang dan Triad Hong Kong. Uang hasil penjualan ini kemudian dicuci melalui bisnis restoran Korea di luar negeri sebelum akhirnya mendarat di meja Kim Jong-il. Namun, setiap racun yang diproduksi massal pasti akan merembes ke pembuatnya. Narkoba yang awalnya ditujukan untuk ekspor mulai bocor ke masyarakat lokal. Tanpa akses ke obat-obatan modern, rakyat Korea Utara mulai menggunakan sabu sebagai pengganti obat sakit gigi, penekan rasa lapar, dan energi tambahan untuk bekerja paksa. Office 39 telah menciptakan monster yang kini menghantui bangsanya sendiri. Sebuah negara yang kecanduan pada produk haramnya sendiri demi menjaga gaya hidup satu keluarga di puncak piramida. Dan ketika pengawasan internasional terhadap narkoba semakin ketat, Office 39 kembali beradaptasi. Mereka mulai melihat ke dalam kabel serat optik. Dunia digital adalah mangsa mereka berikutnya. Memasuki abad ke-21, Kim Jong-un menyadari sebuah kebenaran baru. Peluru bisa meleset, tapi kode komputer bisa meruntuhkan ekonomi sebuah negara tanpa suara. Perang cyber adalah pedang serbaguna, katanya. Disinilah Office 39 melahirkan unit paling elit sekaligus paling gelap dalam sejarah internet, Lazarus Group. Mereka bukan sekedar peretas remaja di kamar gelap. Mereka adalah tentara cyber yang dilatih oleh negara sejak usia 10 tahun, disaring dari bakat matematika terbaik, dan dikirim ke sekolah rahasia di bawah unit intelijen Biro Umum Pengintaian. Tugas mereka, menjadikan internet sebagai mesin ATM pribadi dinasti Kim. Februari 2016, dunia perbankan dikejutkan oleh serangan yang hampir mustahil. Lazarus Group meretas sistem SWIFT Bank Sentral Bangladesh. Menggunakan credential yang dicuri, mereka mengirim permintaan transfer senilai hampir $1 miliar. Hanya karena kesalahan pengetikan kata foundation menjadi foundation, sebagian besar transaksi dibatalkan. Namun, $81 juta berhasil raib, dicuci melalui kasino-kasino di Filipina sebelum akhirnya hilang ditelan jaringan Office 39. Ini adalah bukti bahwa Lazarus Group mampu menyusup ke jantung sistem keuangan global. Ketika sistem perbankan tradisional mempertekat keamanan, Lazarus Group beralih ke Wild West baru, mata uang kripto. Bitcoin, Ethereum, dan NFT menjadi target utama. Mengapa? Karena kripto lebih sulit dilacak dan tidak mengenal batas negara. Dari peretasan Ronin Network hingga Sky Mavis, mereka mencuri lebih dari $600 juta dalam satu serangan tunggal. Diperkirakan lebih dari 50% program rudal nuklir Korea Utara saat ini dibiayai dari hasil perampokan aset digital. Office 39 telah menemukan cara paling efisien untuk membiayai senjata pemusnah massal melalui dompet digital kalian.
Lazarus Group tidak hanya beroperasi dari Pyongyang. Banyak dari mereka ditempatkan di hotel-hotel mewah di Tiongkok, Rusia, hingga Asia Tenggara, menyamar sebagai pengembang IT biasa. Mereka hidup di tengah-tengah kita, bekerja siang malam di bawah tekanan luar biasa dari Office 39. Jika mereka gagal memenuhi target setoran dolar, keluarga mereka di rumah akan menanggung akibatnya. Inilah paradoks Lazarus, peretas paling elit di dunia yang mampu mencuri triliunan dolar, namun hidup sebagai budak digital yang terikat oleh rantai loyalitas dan ketakutan. Dunia cyber adalah medan perang baru, dan bagi Office 39, kemenangan adalah segalanya. Di mata Office 39, sumber daya paling berharga Korea Utara bukanlah emas, nuklir, atau kripto. Sumber daya itu adalah rakyatnya sendiri. Saat dunia menutup pintu bagi perdagangan barang dari Pyongyang, rezim Kim beralih ke perdagangan manusia yang dilegalkan. Lebih dari 100.000 warga Korea Utara dikirim ke luar negeri sebagai pekerja paksa. Mereka bukan relawan, mereka adalah mesin penghasil dolar yang dikirim ke kamp-kamp penebangan kayu di hutan Siberia yang membeku. Konstruksi stadion di Timur Tengah hingga pabrik tekstil di Tiongkok. Ini adalah perbudakan abad ke-21 yang disembunyikan di balik kontrak kerja resmi. Di Siberia, mereka tinggal di barak-barak kayu yang tidak layak huni, seringkali di bawah suhu minus 40 derajat Celcius. Mereka bekerja 16 hingga 20 jam sehari, menebang pohon raksasa dengan peralatan kuno yang berbahaya. Keamanan kerja adalah kemewahan yang tidak pernah ada. Mengapa mereka mau melakukannya? Karena bagi sebagian orang, kelaparan di Siberia masih lebih baik daripada kelaparan di Pyongyang. Mereka dijanjikan gaji besar yang bisa mengubah nasib keluarga mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam perangkap ekonomi yang dirancang dengan sangat rapi oleh Office 39. Inilah rahasia kotor di balik ekspor tenaga kerja ini. Gaji para pekerja ini tidak pernah sampai ke tangan mereka secara utuh. Perusahaan Rusia atau asing membayar gaji mereka kepada pemerintah Korea Utara melalui Office 39. Negara kemudian memotong 70 hingga 90% gaji tersebut dengan alasan biaya perlindungan, pajak loyalitas, dan sumbangan sukarela untuk negara. Sisanya seringkali hanya cukup untuk membeli makanan di toko-toko milik negara yang harganya sudah dimanipulasi. Pada akhirnya, seorang pekerja mungkin hanya membawa pulang kurang dari $50 setelah bekerja keras selama 1 bulan penuh. Office 39 meraup hingga $2 miliar per tahun hanya dari keringat dan darah para budak modern ini. Agar tidak ada yang melarikan diri, Office 39 memiliki aturan yang kejam. Hanya pria beristri dan memiliki anak yang diizinkan bekerja di luar negeri. Mengapa? Karena keluarga mereka di Korea Utara adalah sandara. Jika seorang pekerja membelot atau mencoba kabur di Siberia, keluarga mereka di rumah akan dikirim ke kamp pekerja paksa atau menghilang selamanya. Mereka bekerja dalam ketakutan, diawasi oleh agen keamanan yang menyamar sebagai sesama pekerja. Di tengah hutan Siberia yang sunyi, mereka hanyalah angka-angka dalam buku kas Office 39. Rakyat yang dikorbankan demi memastikan satu keluarga di Pyongyang tetap bisa menikmati kemewahan dunia. Sejak tahun 2006, PBB telah melarang keras ekspor barang mewah ke Korea Utara. Secara teori, tidak boleh ada jam tangan Swiss, tas desainer Paris, atau mobil mewah Jerman yang melewati perbatasan negara ini. Namun kenyataan di jalanan Pyongyang bercerita lain. Dalam parade militer atau kunjungan kenegaraan, Kim Jong-un sering terlihat turun dari Mercedes Maybach S600 anti-peluru yang berkilau. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan IWC Portofino seharga ribuan dolar. Ini bukan sekedar pamer kekayaan, ini adalah tamparan bagi hukum internasional. Bagaimana barang-barang raksasa ini bisa masuk ke negara paling terisolasi di dunia? Rahasia di balik penyelundupan ini terletak pada taktik laut yang disebut ship-to-ship transfer.
Office 39 mengelola armada kapal kargo tua yang terdaftar di bawah bendera negara-negara kecil seperti Panama atau Sierra Leone. Di tengah samudra luas, jauh dari jangkauan radar pesisir, kapal-kapal ini bertemu. Dalam kegelapan malam, kontainer-kontainer tanpa label dipindahkan dari kapal asing ke kapal Korea Utara. Mereka mematikan transponder AIS atau Automatic Identification System agar tidak terdeteksi oleh satelit. Mobil mewah, kargo alkohol mahal, hingga peralatan ski untuk resort pribadi Kim Jong-un, semuanya dipindahkan secara ilegal di perairan internasional. Bagi Office 39, samudra bukan hanya penghubung, tapi lubang persembunyian. Penyelundupan fisik hanya setengah cerita. Sisanya terjadi di balik layar komputer di pusat finansial dunia seperti Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Office 39 mengoperasikan ribuan perusahaan cangkang, perusahaan palsu yang hanya ada di atas kertas dengan nama-nama yang terdengar umum. Perusahaan ini memesan barang mewah dari Eropa atau Amerika, seolah-olah untuk pembeli di Asia Tenggara. Barang tersebut kemudian dikirim melalui rute berputar-putar, dari Rotterdam ke Dubai, lalu ke Dalian di Tiongkok, sebelum akhirnya menyeberangi perbatasan darat ke Korea Utara melalui kereta api rahasia. Dengan cara ini, produsen asli di Barat seringkali tidak tahu bahwa produk mereka berakhir di istana seorang diktator. Mengapa Office 39 rela bekerja begitu keras hanya untuk sebotol konyak atau mobil mewah? Jawabannya sederhana, loyalitas. Di Korea Utara, barang mewah adalah mata uang politik. Kim Jong-un memberikan mobil Mercedes atau jam tangan mahal sebagai hadiah kepada para jenderalnya yang paling setia. Ini adalah caranya ia menjaga agar lingkaran dalamnya tetap patuh. Selama para elit bisa menikmati gaya hidup kelas dunia di tengah isolasi nasional, mereka tidak akan punya alasan untuk memberontak. Barang-barang mewah ini adalah emas yang melumasi roda kekuasaan. Office 39 tidak hanya menyelundupkan barang, mereka sedang menyelundupkan stabilitas bagi rezim. Kita telah menelusuri lorong-lorong gelap ekonomi bayangan Korea Utara. Dari pencetakan uang palsu di laboratorium rahasia, hingga peretasan kripto di ruang siber yang tak terlihat. Kita melihat bagaimana Office 39 bukan sekedar departemen pemerintah, melainkan jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh rezim Kim. Organisasi ini adalah alasan mengapa semua sanksi internasional, tekanan diplomatik, dan isolasi total selama puluhan tahun selalu gagal. Selama dolar tetap mengalir ke Pyongyang melalui jalur-jalur haram ini, tembok kekuasaan dinasti Kim akan tetap berdiri kokoh. Namun, setiap sistem memiliki titik jenuhnya. Namun, musuh terbesar Office 39 mungkin bukan CIA atau PBB, melainkan waktu dan perubahan sosial. Generasi muda Korea Utara yang dikenal sebagai generasi Jangmatdang atau generasi pasar gelap mulai tumbuh dengan cara pandang yang berbeda. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jatah negara, melainkan pada perdagangan ilegal. Flash disk berisi drama Korea, musik K-pop, dan informasi dari dunia luar mulai merembes masuk melalui celah-celah yang dibuat oleh para penyelundup Office 39 sendiri. Ketika rakyat mulai menyadari bahwa kemewahan di Pyongyang dibangun di atas penderitaan mereka, loyalitas yang dibeli dengan uang dan ketakutan mungkin tidak akan lagi cukup. Kini, Kim Jong-un berdiri di persimpangan jalan. Ia terus memperkuat nuklirnya sebagai asuransi kekuasaan, sambil memerintahkan Office 39 untuk terus mengeksploitasi setiap celah di dunia digital. Namun, semakin ia mengintegrasikan negaranya ke dalam ekonomi gelap global, semakin rentan pula ia terhadap pengaruh luar. Apakah Office 39 akan terus menjadi penyelamat rezim ini, atau justru menjadi lubang hitam yang akhirnya menelan mereka dari dalam? Sejarah selalu punya cara unik untuk mengakhiri sebuah tirani.
seringkali melalui cara yang paling tidak terduga di saat sang penguasa merasa paling aman di atas tahtanya. Korea Utara tetap menjadi misteri terbesar abad ini, sebuah eksperimen sosial yang ekstrim, di mana sebuah keluarga mengubah negara menjadi mesin uang pribadi. Terima kasih telah menemani Velbel Channel dalam perjalanan panjang membongkar rahasia terdalam dinasti Kim. Dunia mungkin melihat Korea Utara sebagai lubang hitam di peta, tapi kini kita tahu bahwa di dalam kegelapan itu ada mesin yang terus berputar, ada jutaan nyawa yang dikorbankan, dan ada sebuah rahasia bernama Office 39 yang menjaga semuanya tetap hidup. Teruslah bertanya, karena kebenaran seringkali bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.